Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabum muhin. Artinya, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke sorga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan siapa yang membangkang, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan melewati batas-batas yang telah ditetapkan Allah dalam agamanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Apa yang menarik untuk kita cermati dua ayat ini, Bapak? An-Nisa 13-14. Apa yang menarik dari ayat ini, dua ayat ini? Kata Allah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke surga yang dalam keadaan kekal di dalamnya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya dia. Tapi ayat 14, siapa yang membangkang kepada Allah, maka dia dimasukkan ke neraka dalam keadaan kekal juga di dalamnya. Tapi coba perhatikan kata kekal, Bapak Ibu. Untuk penduduk sorga, kata kekalnya khalidina. Untuk penduduk neraka, kata kekalnya khalidan. Padahal yang diberi sifat sama-sama tunggal. Coba Bapak perhatikan ini. Wa may yuti'illah, itu satu orang. Siapa yang taat kepada Allah, itu satu orang. Yudkhilhu, dia dimasukkan ke surga, satu orang juga. Ya, dia dimasukkan ke surga, satu orang juga. Tapi ketika diberi sifat kekal di dalam surga, berubah sifatnya menjadi jamak khalidina, berubah menjadi banyak. Tapi ketika penduduk neraka, orang-orang yang membangkang kepada Allah, ini juga tunggal. Wa may ya'sillah, itu dia tunggal, durhaka. Yudkhilhu, hu itu juga tunggal sendiri. Tapi ketika masuk neraka, khalidan, tunggal juga, Pak. Kenapa Allah tidak mengatakan khalidina fiha, sama-sama khalidina fiha? Atau kenapa Allah tidak mengatakan sama-sama khalidan fiha? Penduduk sorga khalidan, penduduk neraka khalidan. Ya, Pak? Tapi penduduk sorga khalidin diubah jadi jamak, penduduk neraka tetap tunggal khalidan, tidak diubah jadi jamak. Padahal Allah bisa saja menggunakan dua-duanya, salah satu saja. Secara struktur, secara gramatikal benar, Pak. Kalau penduduk sorga disebut khalidan fiha, benar. Atau penduduk neraka sama dengan khalidina fiha, kan penduduk neraka juga banyak, juga benar, Pak. Tetapi tidak begitu Allah menyebutkan. Penduduk sorga kekalnya khalidin dalam bentuk jamak, penduduk sorga, penduduk neraka kekalnya dalam bentuk tunggal khalidan. Kenapa begitu itu, Pak? Bukankah penduduk sorga itu banyak? Betul, ya, khalidin cocok. Lalu penduduk neraka, apakah satu orang saja penduduk neraka? Tidak. Penduduk neraka itu, Bapak Ibu, lebih banyak dari penduduk sorga. Penduduk neraka itu, Bapak Ibu, jauh lebih banyak dari penduduk sorga. Apa buktinya? Nih, Al-Hasyr ayat 20. Apa kalau baca surah Al-Hasyr ayat 20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni sorga. Selalu dalam Al-Quran penghuni neraka disebutkan lebih dulu dari penghuni sorga.
Selalu begitu, Pak. Tidak pernah Allah menyebutkan penghuni sorga lebih dulu daripada penghuni neraka. Selalu penghuni neraka itu disebutkan urutannya lebih dulu dari penghuni sorga. Kenapa begitu, Pak? Ada kaidah bahasa, takdim al-kalimah, mendahulukan letak sesuatu, itu menunjukkan makna aghlabiyah. Aghlabiyah itu dominan. Kenapa penduduk neraka selalu didahulukan dari penduduk sorga? Menunjukkan penghuni neraka itu lebih dominan daripada penghuni sorga, lebih banyak dari penghuni sorga. Karena memang pasir itu lebih banyak daripada intan. Itu hukum alam begitu. Ya, memang penghuni sorga itu tidak sebanyak penghuni neraka. Kenapa begitu, Pak Ibu? Karena ada nanti penghuni sorga yang mantan-mantan penghuni neraka juga. Tapi tidak pernah penghuni neraka mantan penghuni sorga. Kenapa? Yang ada nanti penghuni neraka berubah status jadi penghuni sorga. Tapi penghuni sorga tidak pernah berubah status menjadi penghuni neraka. Itu bukti penghuni sorga lebih sedikit, tapi dia kemudian bertambah terus dengan penghuni neraka yang masuk ke sorga setelah diazab. Itulah kenapa kata Allah, ashabul jannati humul faizun. Penghuni sorga itu para juara. Faizun itu para juara, para pemenang. Juara itu banyak atau sedikit, Ibu? Sedikit. Yang banyak yang kalah, Pak. Yang menang sedikit orangnya. Ya. Kalau gunung, Pak, puncaknya tidak pernah lebih besar daripada kakinya. Selalu kaki gunung itu lebih besar daripada puncaknya. Itu artinya orang pemenang, para juara itu tidak banyak. Maka penghuni sorga tidak banyak. Tapi kenapa penghuni sorga itu jamak khalidin, penghuni neraka itu tunggal khalidan? Padahal faktanya penghuni sorga lebih sedikit daripada penghuni neraka. Penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni sorga. Tapi sifatnya penghuni sorga jamak khalidina fiha. Penghuni neraka tunggal khalidan fiha. Ya, Pak? Apa, Pak? Kurang saya dengar, Pak. Mohon maaf. Surat apa, Pak? Al-Qari'ah. Wa amma man khafat mawazinu. Yang Al-Qari'ah itu Pak, wa amma man sakulat mawazinuhu. Oh ya. Ya, itu bahagiannya dua begitu. Nanti di akhirat hanya dua saja kondisi kita. Ada yang berat amalnya, ada yang ringan amalnya. Iya, yang sakulat ke surga, yang khafat ke neraka. Artinya manusia nanti akan terbagi dua. Pasti itu. Ada ashabul jannah, ada ashabun nar. Tapi ashabun nar lebih dahulu selalu daripada ashabul jannah. Menunjukkan dominan. Yang paling banyak masuk neraka, Pak, bukan masuk surga. Karena penduduk surga itu para juara. Juara itu tidak banyak. Begitu isyarat dalam Al-Quran. Makanya kalau Bapak Ibu baca nanti di surat apa, Al-A'raf, ya, walaqad zarakna, ya, nih, walaqad zarakna di jahannam katsiran minal jinni wal insi. Ya, surat Al-A'raf 179. Kata Allah, Jahannam itu dipenuhi oleh manusia dan jin. Artinya penghuni neraka itu jumlah manusianya lebih banyak, kata Allah. Katsiran minal jinni wal insi. Jadi memang penghuni neraka itu lebih banyak, Bapak Ibu. Lebih dominan daripada penghuni surga. Ya, dan tidak satu ayat-ayatnya menjelaskan itu. Ya. Tapi buktinya tadi, kenapa ketika Allah menyebutkan sifat penghuni surga itu jamak khalidin, kenapa penghuni neraka itu khalidan tunggal? Padahal penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga. Harusnya
penghuni neraka lebih layak mendapat jamak khalidin, penghuni sorga lebih layak dapat yang tunggal khalidan, tapi dibalik oleh Allah. Kenapa begitu? Salah satu jawabannya, penghuni sorga itu Ibu, walaupun mungkin tidak sebanyak penghuni neraka, tapi penghuni sorga itu di dalam sorga mereka penuh dengan kebersamaan. Jadi penghuni sorga itu Ibu setiap hari berkumpul-kumpul, mau tahu tak, itu sifat penghuni sorga. Makanya ya, tidak satu ayatnya misalnya yang menjelaskan betapa penghuni sorga itu setiap hari. Misalnya nih Bapak Ibu kalau baca Al-Hijr 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Penduduk sorga itu selalu duduk di atas dipan-dipan, mereka berkumpul duduk sambil berbincang-bincang, berhadap-hadapan. Begitu juga di As-Saffat 44, ala sururim mutaqabilin. Penduduk sorga itu selalu bersama-sama, mereka duduk berbincang-bincang, mau tahu tak. Begitu juga di Al-Waqi'ah ayat yang ke-16, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Penduduk sorga itu selalu bersama, berbincang, bicara, mau tak, galak-galak, selalu. Jadi Bapak Ibu di sorga itu kita tidak pernah sendiri Pak, non-stop selalu bersama-sama. Jadi besok di surga tu Pak, tak manung-manung loh Pak, tak ada orang manung-manung surga loh Pak, bahagia. Nyo semakin rami ya Bapak Ibu, semakin lama otak. Kenapa? Tapi kalau berdua saya mau tanya Pak, capek habis bahan. Tapi kalau lebih banyak mau Pak, nyo saling tumpal, saling timpal menimpal beko. Sudah kau mau loh. Dan otak kita di surga itu kata Allah ikhwanan, mau dengan hangat. Ndak ada bantah-bantah loh. Oh ndak percaya dia lo gadang otak, mak. Ndak ada boleh itu loh Pak. Di sorga itu nanti tidak ada bantah-bantahan. Kita duduk bersama dan berhadap-hadapan, tidak ada yang adu-adu punggung loh Pak. Tidak ada mau dikini kok duduk surga loh Pak. Tidak. Punggung apa-apa dicari ibu-ibu, tidak ada loh. Besok awak duduk berhadap-hadapan ibu-ibu. Cuk dalam angkot. Coba awak duduk di angkot ibu-ibu. Itu awak duduk esok surga, tapi dia ada dipan masing-masing. Yang dipan-dipan itu ala sururim, dipan yang bertahtakan emas. Dipannya ame bidadari lalu tiuk sabanta mantan minuman, bidadara lalu tiuk sabanta mantan minuman. Ko angek awak nyokipe tarui, ko panik nyopicik-picik badan awak tarui. Awak mota saya galak-galak saya sambil makan sambil minum. Yang buah saya kadang-kadang gunung dikunyah di situ. Ya. Nah minuman selalu tercurah, wama imaskub, sehingga di sorga itu tidak ada satu detik pun kita yang bermenung. Tidak ada leh Bu. Di siko di masjid pun panjangnya manuang kadang-kadang. Ya, lain tiba di masjid, lain mendengar ceramah tapi manuang je. Jadi di sorga tu besok tak ada ceramah leh Bu, jangan dengar ceramah ambo surga esok. Dan ambo dak kau ceramah sekali Pak. Awak di surga kau mau takari sekali Pak. Kantuk ndak ada, tidur ndak ada, capek ndak ada, lapar ndak ada, haus ndak ada, kenyang pun ndak ada. Buang air ndak ada. Ndak ada lah Pak, sedang lama mau tak sasak dikalahkan sebentar tu, ndak ada lah tu Pak. Ya. Jadi di sorga itu manusia selalu bersama-sama. Tidak pernah satu detik pun dia sendiri. Itu penduduk sorga sifatnya begitu Pak. Jadi kalau kita di dunia ini Ibu, kadang kita ditinggalkan orang, kadang kita dicari orang. Itu sifat dunia Pak. Bila perlu orang jawabnya cari Pak. Bila dapat gunung ada campaan Pak. Enak. Itu sifat dunia begitu Pak. Ya.
Kalau pejabat awak pak, ramai orang datang ke rumah awak tu. Mengaku sanak saja tu. Ya. Ala pensiun tak ada guna oleh ibu tu cari jauh tu orang lain. Kenapa? Itu dunia. Kalau di sorga tidak ada satu detik pun kita yang sendiri. Kita selalu bersama-sama. Itu kenapa kata Allah di Ar-Ra'd 2 ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Manusia yang paling bahagia kelak kata Allah, mereka masuk sorga berkumpul bersama bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, anaknya, cucunya di satu tempat. Dan mereka selalu bersama-sama. Oh, itu yang paling bahagia nanti itu Pak. Itu rahasianya kenapa penduduk sorga selalu khalidin dalam bentuk jamak. Karena penduduk sorga tidak pernah satu detik pun sendiri, selalu bersama-sama. Nyebab begini Ibu, semakin ramai kita semakin bahagia. Ya enggak? Apa Ibu rumah gadang, kasur tak tanggung mewahnya loh, AC setiap kamar, maka dan tak tanggung banyaknya loh. Tapi wak surang saya manung-manung di rumah tu. Ba kira-kira perasaan Bapak Ibu? Susah nak Pak? Ada orang rumahnya kecil, makan tulang ayam saja, tapi bersama-sama duduk, bergalak-galak duduk. Bahagia nak tu? Bahagia Bapak Ibu. Maka penduduk sorga itu tidak pernah tidak bersama. Jangan Bapak Ibu kamu berharap Bapak Ibu ambo pay apa lu? Pay istirahat seorang lu. Ada istirahat seorang tu tak ada Bapak Ibu. Karena kita di surga tak butuh istirahat. Tak ada istirahat. Kalaupun Bapak Ibu tidur pun berkawan juga. Tetapnya berkawan tidur tu Pak. Tak ya surang lah. Bapak Ibu kalau surang lalu boleh lama. Tak ya, berkawan lama je lalu tu. Surang dah lama ke lalu lah Pak. Tu makanya ada guru ambo Pak lah 70 lebih umur Pak. Ya tahu? Meninggal istrinya Pak. Menikah je Pak tu balik. Menikah je Pak. Padahal berjalan apa ayah. Dia tanya, "Ba kok menikah je Pak lain?" Dia panggaruk punggungnya. Jadi menikah tu tukang garuk punggung saya Pak. Kan dah lama surang dulu tu. Tidak. Minimal kok gata punggung kau ada sampai tangan ada tukang garuan tu dalam punggung ambo. Itu minimal guna orang rumah. Ya Pak. Iya. Memang di surang kau tak ada lama ke lo Pak. Dia apa-apa aja lama-lama surang Pak. Cari kawan capek. Kalau Pak nanti tinggal rumah Pak, capek cari kawan. Tak kelama ke lalu surang makan surang dulu Pak. Cuaca banyak piti apa lah. Orang berkawan kau perlu Pak. Ya tu. Kadang ada nak mengerti anak kau bagi ibu apaknya kau lah ditinggal amaknya kan lah tahun ditinggal. Tak you boleh apa menikah dia lah. Ya tu. Gaik-gaik ke menikah le kau. Tak masalah gaik dah ibu tukang garuk punggung tadi. Tu salahnya. Jadi penduduk sorga itu tidak pernah sendirian Pak Ibu. Selalu bersama-sama. Dan dia tidak pernah pula kawannya akan berkurang. Tu penduduk sorga tu sifatnya begitu Pak. Kalau kita di dunia ni Pak, kawan kita ni fluktuatif. Kadang banyak, kadang kurang, kadang banyak, kadang kurang. Itu sifat kawan Pak. Ya. Kalau di sorga kawan kita tidak pernah berkurang. Yang ada bertambah saja kawan. Karena tidak ada lagi kata Allah ghillin, pertengkaran tidak ada, percekcokan tak ada. Yang membuat kawan kurang kau Pak, tangkap, cakap tidak cocok, tu kurang kawan itu tu. Tapi di sorga kata Allah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, di hati penduduk sorga tidak ada lagi itu pertengkaran, percekcokan, ketidakcocokan apa, tidak ada lagi, dah dicabut semua. Karena itu jumlah kawan di sorga tidak akan berkurang Pak. Ya.
Iyalah berkumpul sadonya Pak. Saya dengan bapak saya satu surga, dengan anak saya satu surga, dengan cucu saya satu surga. Bapak saya itu dengan bapaknya satu surga, berarti saya dengan kakek buyut saya sampai ke pucuk, sampai di mana batas akhirnya. Itu makuk rami nanti tu Pak. Itu makanya perintah Allah tu ku anfusakum wa ahlikum nara. Karena yang paling bahagia tu kita satu komplek dan satu kumpulan nanti di surga tu Pak. Marami Pak. Jadi apa-apa ibu-ibu jangan ya berencana surang-surang jadi suruh tu cari kawan. Iko ya kan orang kau masuk neraka tu sadonya, neraka, sesat. Tu tinggal awak surang surga sudah Pak. Ya tu. Coba samu kau makuk rami suruh kau makuk bahagia Pak. Tu. Makanya penduduk surga tu sifatnya khalidin jamak. Mereka selalu bersama. Tidak ada satu detik pun mereka akan duduk sendirian bermenung. Tidak ada. Sedih tidak ada, sakit tidak ada, payah tidak ada, mengantuk tidak ada. Semuanya happy, gembira. Itu ya, alasannya penduduk surga itu sifatnya jamak. Walaupun yang masuk surga satu orang, tapi tetap jamak. Andai penduduk surga itu satu orang saja manusianya, tetap ramai surga itu Pak. Kenapa? Ada bidadara, ada bidadari. Tetap ramai surga itu. Andai di Pak ya, andai bapak di surga itu sendiri nanti semua orang masuk neraka, tetap bapak ramai di surga. Kenapa? Ada bidadara, ada bidadari yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Tinggal tunjuk saja berapa mau. Tuh. Ya Pak. Di surga tidak ada lagi Pak. Kata Allah di surat apa? Al-Insan ya. La yarawna fiha samsyaw wala zamharira. Ya. Di surga itu kamu tidak akan melihat matahari terbit nih. Al-Insan ayat yang ke-13. Muttaqiina fiha 'alal araik. Penduduk surga itu duduk bertelekan di dipan-dipan sambil mau tahu-tahu. Itu yang begitu Pak. Duduk di depan. Duduknya tak duduk mau diambil kalau Pak. Kalau duduk mau diambil kau sakit pinggangnya Pak. Duduk corajo Pak. Sabana sanang situ duduk Pak. Ndak. Matahari ndak ada lagi yang muncul. Bulan ndak ada lagi yang muncul. Sebab kalau ada matahari tabi, ada bulan tabi, bekau bertambah umur Pak. Gaib ada surga tu. Ia ambil umur bertambah kau matahari tabi, Pak asal tabi matahari bertambah umur Pak. Kalau berhenti matahari tabi akan bertambah umur leh. Di surga tu kita muda saja Pak. Dah ada apa-apa ni putih rambut kau mah ada surga besok. Di surga tu manusia tu kata Nabi salasan wa salasin. Semua sebaya usianya 33 tahun. Semua penduduk surga tu usianya sama 33 tahun, tidak pernah bertambah satu hari pun usianya Pak. Tidak ada berubah bentuknya Pak. Muda selalu Pak. Ya, seumur semua 33 tahun. Sebaya semua. Ya, wajah sama semua gagahnya. Ya. Yang gagahnya itu 99 kali Nabi Yusuf. Karena kata Nabi, Allah menciptakan keindahan 100. Dari 100 keindahan itu satu turun ke bumi, 99 di sorga. Dari yang satu ini kata Nabi ketika bercerita melihat Nabi Yusuf Isra dan Mi'raj, separuh dari yang satu itu untuk Nabi Yusuf sendiri. Dari yang 1% itu Pak, 50% untuk Nabi Yusuf saja. Yang separuh lagi bagi-bagi bersama mereka bantuannya. Iya Pak. Tu maka Nabi Yusuf ketika lewat di depan ibu-ibu yang sedang macik pisau, faqatta'na aydiyahunna, ibu-ibu tadi memotong-motong tangan. Barakah gagah Nabi Yusuf Pak. Lanyo karik-karik tangannya dibuku ndak sekali karik loh Pak. Lah nanik memang nanik karik tangan kau Pak.
Indahnya terasul loh, dek saking gagah Yusuf ke. Kamu tak bisa bayangkan kok Nabi Yusuf ceramah kini kok Pak. Akan bantu ala ibu-ibu ini kok. Ya. Mungkin makan kue kok tak kue makan Pak tangan ni gigit sama-sama. Itu baru separuh dari yang satu Pak. Yang 99 lagi nanti di sorga. Maka bentuk kita nanti Pak Ibu mala ainun ra'at. Ketampanan kita, kecantikan kita di sorga tu tidak bisa mata manusia memandangnya. Saking gagah dan saking cantiknya. Tak mau deko lah ibu. Mau deko sesuruh gua. Tak laku lah. Kami mana jadi ibu mau deko suruh gua. Tak mau deko ibu suruh gua loh. Lebih cantik dari bidadari tu. Ya bidadari tu saya tak sujung kuku ibu-ibu lah. Ya itu maka sering saya katakan ibu-ibu ku pencameh Pak. Memang pernah ibu-ibu bertanya kamu Ustaz, dalam Al-Quran kan apa-apa dapat diagi bidadari besok tu. Ya walahum fiha azwajum mutahharah. Per laki-laki di sana disediakan ya bidadari-bidadari yang selalu suci. Tu kami besok masuk surga kejadian situ lah Ustaz. Jangan camil lah ibu lah. Ibu kalau masuk surga tu bidadari tu tak paralu di kami tak guna apa bidadari tu. Nak banding lagi bidadari tu tu. Nah jadi itu rahasianya kenapa penduduk sorga tu khalidin. Karena di sorga itu kita tak pernah sendiri walaupun satu detik. Sebab orang yang sendiri ini itu biasanya orang yang sedih, orang yang sedang bermasalah, atau orang yang tidak lagi dihargai. Nya gini Pak, semakin banyak orang mengerumuni awak tu semakin baharago awak nama tu Pak. Mode kini kok Pak, apa-apa mengurumuni ambo gini kok mah. Ya enggak? Memang begitulah sifat kita ni Pak Ibu. Semakin banyak orang dekat dengan kita, itu semakin kita dalam keadaan yang menyenangkan. Kalau sudah tidak ada lagi orang bersama kita, berarti kita sedang berada dalam situasi yang sulit dan susah. Dan penduduk sorga tidak pernah susah, tidak pernah sedih. Maka kesendirian di sorga tidak boleh ada. Karena itulah penduduk sorga sifatnya khalidin. Berbeda dengan penduduk neraka Pak. Khalidan. Walaupun penghuni neraka itu jumlahnya lebih banyak dari penghuni sorga, tapi mereka tidak pernah bersama di neraka itu. Azab mereka sendiri-sendiri. Jalo Bapak Ibu pernah mengecek di neraka tu orang kamu tahu tak? Tak dulu Pak. Dalam neraka tu tidak ada orang yang bicara. Semua hanya berteriak dan menarik nafas. Nyomota aku ada orang sanang Pak Ibu. Orang susah jarang motanya Pak. Nya makin kayu apa, makin sadang juga makin gadang otak Pak, jelas tidak? Makanya orang miskin, orang susah jarang motanya Pak, membudui saja. Kalau lah kayu Pak, lah banyak piti itu pokok kari suara Pak. Nya banyak keciknya Pak. Itu makanya pernah bersabit di kampung ada pameo Pak Ibu. Ada dua orang tak boleh dibantah kalau mengecek. Cik orang gilo, dua orang kayu. Ya, orang kayu tak boleh dibantah loh Pak. Kalau dibantah dia bayar nak beko loh. Cak yuan saya Pak. Jadi memang Bapak Ibu, penduduk neraka tu selalu sendiri walaupun ramai di sana. Tapi mereka tidak pernah merasakan kebersamaan. Kenapa? Tidak ada pembicaraan di neraka. Tidak ada pembicaraan Pak. Ada orang berseloroh Pak. Kan kata Nabi, belajarlah kamu bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasanya penduduk sorga. Besok di sorga kita akan berbicara menggunakan bahasa Arab. Lalu kata orang, di neraka kan bahasa Arab itu. Batu tu Abu Jahal pula bahasa Arab nah. Tak, dalam neraka tidak ada bahasa Pak. Coba Bapak lihat ayatnya. Bukti di neraka itu tidak ada bahasa. Lihat surat Fatir. Ya, surat Fatir ayat 37.
Wahum yastarikhuna fiha. Penduduk neraka selalu berteriak-teriak di dalam neraka. Jadi penduduk neraka tu Pak berteriak, aduh itu saja Pak, ampun itu saja Pak. Yang ada hanya teriakan. Ya. Kalau saya baca lagi misalnya di surat Hud ya ayat 106, fa ammal ladzina saqu fa finnar, orang-orang yang celaka yang masuk neraka, lahum fiha, di dalam neraka itu zafirun wa syahikun, yang terdengar hanya tarikan nafas yang berbunyi-bunyi. Begitu Pak. Dalam neraka tu yang ada bunyi tarikan nafas yang susah. Namanya zafir wa syahik. Melo angok je payah berbunyi kata Allah. Angok berbunyi. Itu zafir namanya. Itu syahik namanya. Malapen angok itu berbunyi juga. Payahnya Pak, lihat orang yang asma ada Pak. Orang asma itu kan berbunyinya melo angok tu Pak. Bila kamu tahu tu Pak, orang sasa angok mau tak? Ya Pak. Orang sasa angok banyak kamu tahu Pak. Melo angok saya bunyi-bunyi. Ada dia bertanya. Ya. Maka penduduk neraka tidak pernah sekalipun kenal mengenal satu dengan yang lain. Bahkan anaknya pun kalau di samping dia diazab, dia pun tak melihatnya. Jangankan akan menegur anaknya tu Pak Ibu, akan melindungi, melihat anaknya pun dia tak bisa. Kenapa? Karena saking sibuknya menahan azab. Itu penduduk neraka. Karena begini Bapak Ibu, kesendirian itu pun sudah cukup jadi azab. Andai tidak dibakar orang neraka ni Pak Ibu, ditempatkan di tempat yang luas sendiri, itu pun sudah azab namanya itu. Tidak ada. Tidak ada waktu untuk itu. Tidak ada tempat untuk itu. Tidak ada pula kesempatan dan kekuatan untuk itu. Kenapa? Karena menarik nafas pun berbunyi, mengeluar pun nafas pun berbunyi. Namanya zafir wasahik. Begitu Bapak Ibu baca nanti di surah Hud ayat 106 tadi. Ya. Ya Pak. Ini jamak muzakkar namanya Pak. Jamak laki-laki. Kalau Khalidan tu mufrad. Si mufrad namanya. Khalidin tu laki-laki. Perusi Pak. Kalau ada sabui laki-laki, perusi masuk situ. Tu hukumnya begitu. Jadi kalau Khalidin itulah masuk ibu-ibu, karena ibu-ibu masuk surga mengikut bapak-bapak. Kalau bapak-bapak masuk surga, ibu masuk surga. Kalau bapak-bapaknya kekal, ibu-ibu kekal. Karena kata Allah di surat Al-Isra ayat 71, yauma yud'a kullu unasin bi imamihim, semua orang akan dipanggil masuk surga dengan imam mereka. Jadi ibu-ibu masuk surga nanti dipanggil dengan imamnya. Imamnya ya suami ibu. Nanti ibu pilih saja. Kalau ibu mau surga imam, ikut surga imam. Tapi kalau nanti ibu mau surga yang ibu punya, kalau diizinkan imam ibu ikut ya buatnya. Tapi kalau tidak, ibu cari imam baru situ. Enggak. Ya karena memang kata Allah begitu. Karena begini Pak Ibu. Dalam konsepsi umum, tidak mungkin surga ibu-ibu lebih tinggi dari surga bapak-bapak. Kenapa begitu? Karena kata Nabi, perempuan diciptakan dengan kurang akal dan kurang agama. Perempuan diciptakan dengan kurang akal dan kurang agama. Apa maksud kurang agama? Dia punya masa haid, dia punya masa melahirkan, dia punya masa menyusui. Kalau rajin hanya itu menyusui, hamil dan haid segala macam, itu paling hanya separuh umurnya dia beribadah, separuh umurnya loss.
Sementara bapak-bapak sejak baligh sampai mati non-stop beribadah. Maka surga bapak-bapak ini dipastikan lebih tinggi dari surga ibu-ibu. Ya, betul. Tapi secara umum konsepsinya surga imam lebih tinggi daripada surga makmum. Karena ibu-ibu banyak yang banyak halangannya semasa muda. Ya. Maka kalau dikalkulasikan ibadah bapak-bapak lebih banyak, maka apa namanya itu secara standarnya surga bapak lebih tinggi di surga ibu. Tapi andai ini ada surga istrinya lebih tinggi daripada surga suaminya, nanti dibawalah ke surga istri itu. Ya. Yang penting kan sudah masuk surga. Walaupun hanya di emperannya tidak apa-apa. Nah jadi itu Pak. Pada neraka Pak, baiklah di emperan dah ya Pak. Itu. Bukankah calon-calon penghuni neraka minta jadi tanah? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir ketika melihat azab neraka mereka berkata, ya Allah jadikan kami tanah. Biarlah kami tidak masuk surga tidak apa-apa, tapi jangan masuk neraka, jadikan tanah saja. Gitu Pak. Nah jadi nanti yang penting beginilah ibu-ibu, yang penting ibu masuk dulu. Nomor baranya besok atur situ. Ya. Ya, memang tidak berdosa dia, tapi tentu kuantitas ibadahnya tidak bisa sebanding dengan laki-laki yang non-stop. Betul itu, dia tidak berdosa. Dia tidak disuruh mengqada kalau salat, tapi jelas kuantitas ibadah tidak mungkin sama. Karena kami tidak punya masa istirahat. Itu kenapa semua orang dipanggil masuk surga dengan imamnya tadi. Walaupun ada memang sebagian, tapi tidak banyak. Ya, perempuan mungkin surganya lebih tinggi kelak di akhirat. Boleh jadi ada. Nah, kalau suaminya masuk surga yang mungkin kualitas yang dibawa, ikutlah sama istri nanti. Kan kalau sudah masuk surga kata Allah wa radiyalahu qaulan. Nanti begitu kata Allah di surat Taha ayat 109. Bila sudah masuk surga, Allah redai apa yang mereka minta. Tak akan dikalang kandak lah. Kalau masuk surga tu ibu, apa je kandak dapat tu mah. Apa kata Allah di surat Al-Bayyinah? Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin yadu apa? Radiyallahu anhum wa radu'an. Begitu. Apapun yang mereka minta Allah reda. Jadi ibu besok kalau masuk surga ibu misalnya surga Firdaus, mungkin suaminya surga Ma'wa yang mungkin di bawah levelnya, ibu tinggal bilang saja sama Allah nanti, ya Allah buatlah udah kau ke Firdaus ke Allah angkui ke Allah. Dah ada yang dikalang-kalang ya Pak. Wa radiyallahu qaulan, begitu kata Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Jadi persoalannya kini kok Ibu, Bapak Ibu masuk dulu. Maka syaratnya kan ada tadi yuti'illah wa rasulah, patuh saja apa yang diperintahkan Allah, yang diajarkan Rasulnya, yang dilarang, yang diperintah kerjakan, yang hentikan. Sudahlah, surga sudah menanti itu. Ibu ke surga surang goodbye selai. Ya. Kalau ibu masuk surga, ya suaminya masuk neraka, ibu tidak bisa menolonglah. Kecuali Allah beri izin. Bau dambo, ya Allah, kau lekat nerakunya. Ya, elok salah, elok lah. Tapi kalau tak boleh tak. Kan nanti kan bisa juga. Bapak Ibu kalau baca Al-A'raf 50, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'au mimma razaqakumullah. Keluarga kita yang di neraka tu minta minum, Pak, minta makan. Apa jawaban kita di surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah melarangnya. Itu jawaban kita, Pak.
Jadi ada yang dilarang Allah, jangan kata Allah. Tapi ada yang diizinkan oleh Allah. Angkut kata Allah, angkut Pak. Itu makanya kata Nabi, ada yang belajar Quran, menghafal Quran, ya, dia masuk surga, ditambah 10 keluarganya yang divonis masuk neraka, dia angkut ke surga. Itu salah satunya tadi. Yang belajar Quran, yang menghafal Quran, dia masuk surga kata Nabi, hadis Baihaqi itu, sahih hadisnya. Tambah dia diperkenankan Allah mengangkat 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka, au jabat lahumun nar. Oh. Maka Pak Imam aku ambil dia menantu tu aku 10 jangkit besok tu. Cayolah Pak Ibu kamu. Ha? 10 tu Ibu. Inyo cik baru tu tambah 10 lain. Paknya, maknya, isterinya mintuonya 2. Ya. Harusnya model beliau aku ambil orang rumah aku, jadi ambil mintu selapan, mintu selangit selamat tu. Yo Ibu. Ya. Jadi lah pen Pak Ibu. Ku imam aku ambil lah kau. Ya. Sebanyak kau Pak Ibu punya anak gadis, kau dak do punya anak gadis kat surang ya? Tak mungkin dah. Pacian dia kau. Yo Pak Ibu. Langka kau Pak Ibu, mahal kau. Ya. Yang ikut kau dapat jodoh ambil japui kau. 10 kau nyangkit ke surga Pak Ibu, coba bayangkan tu yang lah divonis masuk neraka. Nak ya gratis Pak, otomatis. Coba bayangkan tu. Ustaz besok kalau tawarnya ditolak anak. Pokok terima lah, pokok alfisarin ku aman lah. Ambo dia tak longsong mau nak namu ambo. Gitulah Pak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Nah, itulah alasannya kenapa penghuni neraka khalidin, penghuni surga khalidan. Itu ya, banyak rahasianya. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cool.